tidak lupa kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat, kesehatan, kesehatan, keselamatan kita sempat hadir di acara rapat pleno hari ini. Selesaikan di sini saja. Tidak perlu lanjut ke tahapan selanjutnya. Dengan catatan kita selesaikan dengan kepala dingin. Yang pertama itu. Untuk yang kedua, itu jadi setelah untuk besar itu kita mulai rekapan itu dari presiden itu dari TPS 1 sampai 96 TPS. Maksudnya kita mulai dari presiden kasih selesai seluruh kecamatan dan desa. Tapi ada arahan dari KPU RI turun ke KPU provinsi dan kemudian KPU kabupaten dan teruskan ke PPK, yaitu strategi untuk pleno ini kami pahami terkait dengan situasi dan kondisi. Untuk itu dan saya tidak berpanjang pengetahuan lagi. Dengan ini mengucapkan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami akan mulai melaksanakan rapat pleno terbuka dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan rapat pleno terbuka ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Jadikan Sepakati bersama ataukah saya baca keseluruhan? Bentar, saya bicara dulu. Sebentar, saya belum selesai bicara. Dan saya kasih kesempatan. Yang kedua, apakah rekapitulasi ini saya baca secara keseluruhan, baru kemudian kita sepakati bersama atau seperti apa? Saya kira itu. Berbeda dengan kata ini. Terima kasih. Pak Ketua, Siap. interupsi dulu. Ya. Begini, kita akan mau melakukan rapat pleno. Ya. Tetapi kita dalam rapat ini tidak memiliki standar sebagaimana rapat dalam rekapitulasi perhitungan suara. Kami sebagai saksi, kalau boleh dapat meja lah, karena kami akan taruh berkas-berkas yang ada. Ya, ini khusus sebelum lain. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, ini usulan yang bagus, baik, tapi perlu kita bersama karena keterbatasan makanan pada hari ini. Makanya tolong mampu fasilitasi yang untuk meja dan sebagainya. Saya kira Bapak bisa memenuhi terkait dengan anggaran. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu. Dari partai mana? PSI. Oh, siap. Konkret saja Pak Ketua, mohon maaf terkait dengan tatip, saya kira baca poin per poin sehingga biar kita saksi semua menanggapi secara bertahap. Mungkin itu ya. Terima kasih. Oke, yang lain ada? Tahu? Kalau salah, biar ngomong. Kebetulan yang ini saya belum dapat dari saksi dari Demokrat. Untuk detik, terima kasih. Untuk teman-teman yang membagikan ikut aktif di peserta, teman-teman PPS mau kemana?
Terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan dihadiri oleh Musbida, saksi pasangan calon, panwas kecamatan, dan panitia pemilihan suara tingkat desa. Para saksi yang di depan dan di belakang boleh bergeser ke depan. Terkait poin pertama ini, saksi sah. Oke, kalau tidak ada artinya sah ya. Untuk poin kedua, saksi harus membawa surat mandat dan menyerahkan kepada ketua PPK dan dicek sesuai dengan identitas kependudukannya. Lanjut, saya untuk poin ketiga, dalam rapat pleno harap handphone untuk disalin. Ini yang sampai dengan aktivitas saya. Untuk poin keempat, PPS menyediakan sertifikat hasil perhitungan di suara di tingkat kelurahan atau desa dan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten tahun 2024 menggunakan form C asli Belanda. Gimana bersaksi? Sama. Poin kelima, saksi atau panwajib dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih perhitungan perolehan suara kepada BPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dipersilakan oleh pimpinan rapat. Saksi ya. Poin ke-6, dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwajib, PPK wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil perhitungan suara dalam proses salinan dan hasil. Untuk poin 6, untuk poin ke-7, dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi atau panwajib dapat diterima PPK menyerahkan pembentulan saat itu juga. Lanjut ya, sah. Untuk poin ke-8, pembentulan hasil perhitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi para ketua dan anggota PPK dan saksi yang hadir. Poin ke-9, dalam hal pembentulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi panwajib yang hadir. Poin ke-9, saya tanpa berkata-kata, kita langsung lanjut ke rekapitulasi.
Jadi sesuai dengan kita rekap itu sesuai arahan tadi, dia berjenis surat suara, maksudnya kalau presiden berjenis pemilihan. Jadi kita kan mulai dari presiden, jadi siapa? Saya minta maaf teman-teman bersaksi. Untuk poin 10 ini masih tatipnya. Poin 10 ketika wajib menindaklanjuti rekomendasi terbaca. Poin 11 ketika memberi kesempatan kepada saksi, panwascam dan pemantau untuk dapat mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video. Untuk poin 12 hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dituangkan dalam setiap rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan perolehan suara di setiap kelurahan model B hasil kecamatan. Di mana saksi awas saya. Poin 13 membacakan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan presiden dan wakil presiden DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tahun 2024. Salam saksi. Salam. Poin 14 formulir model B hasil kecamatan ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK dan saksi yang hadir dalam hal saksi tidak presiden yang ditandatangani cukup ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK dan saksi yang hadir dan bersedia. Saksi yang pengawasan saya. Untuk poin 15 berita acara rekapitulasi dibuat dalam beberapa rangkap, yaitu satu rangkap untuk KPU Kabupaten, B satu rangkap untuk panwascam, C satu rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon. Untuk yang poin terakhir ini saya kira oke, jadi saya kira tidak perlu lagi kita bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tatip ini kan berarti kita menjaga kondusivitas dalam pelaksanaan sidang pleno. Makanya harus dipastikan dan dipertegas tentang bagaimana orang yang terlibat di dalam ruangan ini tapi tidak memiliki mandat atau undangan misalnya gitu. Itu juga harus diperjelas. Yang poin 15 ini entah salah ketik atau apa, tapi ini masuk ketika kita sepakati berarti rekomendasinya harus kasih ke kita barat begitu. Jadi tolong itu diperbaiki. Dari yang pertama itu adalah kejelasan tentang ruang sidang ini, bagaimana dengan orang-orang yang masuk tapi tidak ada kepentingan. Yang kedua itu terkait dengan poin A di nomor 15. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terkait saya baca tadi sentil dari poin kedua tertentu untuk poin 15 itu huruf A. Tapi minta maaf karena salah pengertian.
Jadi kami sesuaikan dengan wilayah masing-masing dan masing tempatnya perlu beres saja. Terus untuk teman-teman atau saksi yang hadir itu seperti kita sepakati bersama harus menggunakan atau membawa mandat dan dipastikan memiliki identitas. Kalaupun tidak ada mandat, saya kira sesuai kesepakatan ya dipersilakan keluar dari ruang ini untuk menggunakan konfidensial untuk pelaksanaan pembinaan. Jadi untuk teman sekretariat, mohon untuk saksi yang diserahkan mandat tolong angkat. Teman-teman sekretariat, saksi yang hadir itu bagaimana tolong. Atas nama wakil barangkali, saya kira tolong berdiri. Ada ya? Ada satu, saya satu partai. Oh saya. Orang saya kira untuk saksi partai PDIP itu surat mandat itu diberikan kepada takdir berkatil hadirnya. Makasih. Untuk saksi pasangan tersebut dan calon presiden itu diberikan mandat kepada Roy Surempa. Saya kasih. Untuk surat mandat saksi pemilu legislatif itu dari Partai Gelora atas nama Isman Abdullah. Saya untuk saksi pasangan calon Prabowo Gibran itu diberikan mandat kepada Pak Benny Krons. Saya kira terima kasih. Untuk Partai Nasdem yang mewakili ibu atas nama saya Anwar. Sebelum saya baca lanjut, saya kira saksi yang hadir dalam sini itu satu saksi saja, jangan lebih. Untuk saksi mandat, surat mandat dari PKB itu atas nama Andong Sabah, Muhammad Andong Sabah. Untuk saksi mandat dari Partai Solidaritas Indonesia mungkin kepada Meng Mala. Terima kasih. Kemungkinan untuk PSI itu dua, dan saya usulkan kalau bisa setiap satu partai itu dua, karena ini waktu itu panjang. Kalau itu sendiri itu bisa mati. Saya usulkan satu orang ini tidak bisa. Kita harus dua, satu partai itu dua. Sehingga yang ada di dalam satu tapi nanti di dua.
Iya, terima kasih. Memang untuk saksi itu 2 orang, tapi yang hadir itu 1. Ketika kalau memang mengelola bisa diupload. Terima kasih. Untuk surat madat dari calon perorangan DPD itu atas nama Salim Hamid diberikan kepada M. Rahman. Untuk Partai Golkar diberikan mandat kepada Bapak Fauzi Daga. Untuk Partai Gelora diberikan mandat kepada Yono Jenis Tuyo. Untuk Partai Demokrat diberikan mandat saksi kepada Bapak Panipurno. Untuk Hanura, sanksi mandat diberikan kepada Pak Sahrir Haji Rauf. Maaf. Untuk Hanura diberikan mandat kepada Pak Arman Musa. Oh ya, itu kartu Musa dan asal Badan. Jadi yang saya bacakan tadi, mohon yang mewakili partai yang belum ada mandat, tolong segera keluar dari sini sambil menunggu mandat. Siap. Saya serahkan mandat tadi. Saya akan tertuliskan satu kenapa tidak dibaca mandat. Oh maaf, mungkin kelewatan. Ya. Partai mana? Oke, Bapak, kebetulan untuk yang saksi itu dari yang terdaftar dalam daftar hadir yang pertama itu partai yang sama-sama Bapak. Kalau mau list saksi yang namanya, jangan dibaca surat namanya, dia kan ada daftar hadir. Saya. Ya. Untuk daftar hadir, saya kira tadi kan sudah dibaca. Saya kira sudah dibaca tadi. Ya. Saya. Ya. Oh iya. Ya. 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 Kami terkait dengan jumlah saksi yang hadir bukan spekulasi kami, itu sesuai fungsi keamanan. Bapak bisa diikuti amanah tahun 2024, silakan. Ada yang saya, bukan asal orang ini. Terkait dengan daftar hadir, teman-teman tolong daftar hadir untuk saksi. Pimpinan, ini soal mandat ini. Ya. Mandat ini kan setelah diputuskan tadi tatip itu harus diserahkan ke ketua. Nah, saya kebetulan salah satu saksi yang belum serahkan mandat karena tadi belum ada tatipnya. Sekarang tatip sudah disahkan, makanya tinggal dimintakan ke saksi yang lain diserahkan mandat juga biar Iya. Ini tadi saya serahkan semua, cuma
maaf, saya tidak baca semua, saya baca satu persatu. Saya kira kita akan diskusi dulu dengan Mas Wujud supaya setelah jam diskusi kita akan bacakan. Saya. Terima kasih. Bukan cuma dalam hati pula, ada yang harus bersedia terkait dengan teknis, logistik dan sebagainya. Akan saya diskusi dengan Mas Wujud. Saya kira kita. Fasilitasi buat disiapkan. Jadi harus itu memberi waktu yang cukup. Koordinasi sehingga bisa dikoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk mengakomodir apa yang tadi diusulkan oleh teman-teman partai terkait dengan kenyamanan soal kita melakukan apa namanya baru di satu. Dan begitu hal-hal teknis terkait dengan apa namanya kota dan mungkin itu cara. Terima kasih. Terima kasih terkait dengan meja dan sebagainya. Saya kira itu butuh waktu lebih dari 1 jam. Jadi nanti yang waktu berapa? Kita diskusikan berapa kali kita sudah.